Nah, kembali pada side effect daripada penggunaan NSAID, kita tahu ada dua hal. Sekali lagi, kita sebelum menggunakan NSAID, kita harus memperhatikan faktor risiko gastrointestinal dan faktor risiko daripada vaskularnya. Nah, ini adalah merupakan suatu meta-analisis yang digunakan untuk dari 280 trial NSAID, dan di mana daripada semua trial ini kebanyakan menggunakan diclofenac, kemudian celecoxib di sini. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini, kita ketahui bahwa golongan coxib ini untuk gastrointestinal risk dikatakan cukup rendah risikonya. Nah, bagaimana kita membandingkan antara diclofenac dengan kelompok yang low risk gastrointestinal atau coxib ini? Nah, kita melihat di sini bahwa comparative ratio to placebo jika dibandingkan antara coxib yaitu 1,81 dan diclofenac 1,89, ternyata antara kedua obat ini memiliki risiko efek samping gastrointestinal yang hampir sama, dan tentunya lebih rendah dibandingkan NSAID yang lebih ke arah COX-1 selektif seperti ibuprofen dan naproxen. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan kita ketahui bersama bahwa nyeri kronik ini kita harus terapi dengan efektif, dan kemudian sebelum kita menggunakan suatu NSAID sebagai salah satu metode terbaik yang kita tahu efektif untuk menghilangkan nyeri, ada beberapa faktor yang kita harus perhatikan, yaitu ada tidaknya gangguan ginjal, ada tidaknya faktor kardiovaskuler, dan ada tidaknya gangguan gastrointestinal. Kita sudah ketahui bersama bahwa untuk nyeri OA, NSAID merupakan salah satu obat dan yang direkomendasikan dari berbagai rekomendasi tadi, dan diclofenac bisa dipilih untuk salah satu pilihan untuk menangani nyeri pada osteoartritis dengan efek samping yang cukup minimal dan memiliki efikasi yang baik. Terima kasih, mohon maaf untuk kalau ada kesalahan dalam presentasi ini, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Sandra. Mohon izin nanti bisa kita berdiskusi di akhir setelah Pak Beni untuk bicara. Baik teman sejawat semua, tadi kita sudah mendengar laksana migrain, kemudian tata laksana penyakit rematik, kemudian pada saatnya ini pembicara ketiga yang terakhir, membicarakan tentang diclofenac for acute dan chronic pain therapy yang akan dibawakan oleh apoteker Beni Setiawan M. Famplin. Kurikulum beliau adalah pendidikan ditempuh S1, kemudian apoteker sampai dengan S2-nya di Universitas Surabaya. Kemudian pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai Kepala Instalasi Farmasi Siloam Hospital Kelapa II, sampai dengan sekarang, kemudian juga sebagai farmasi klinik Siloam Hospital Lippo Village dari 2015 sampai 2018. Pengalaman penelitian, seminar, kemudian penghargaan sudah tidak diragukan, banyak sekali. Kemudian juga baik tidak berpanjang lebar, mungkin untuk Pak Beni, saya silahkan waktu 30 menit
Silakan Pak Beni. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Apakah saya sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Saya di slideshow Pak. Di slideshow. Ya. Oke, baik. Selamat pagi, selamat sore kepada rekan sejawat. Pada sore ini saya akan melanjutkan presentasi dari Dr. Roxy dan Dr. Sandra. Mungkin sebelum saya mulai, sedikit intermezzo saja, karena saya juga salah satu penyandang migrain, kronis bahkan. Bahkan saya pasiennya Dr. Roxy sebenarnya. Pernah dapat Tivalproex untuk ngurangin migrain kronis saya. Setuju dengan yang dikatakan Dr. Roxy. Maksudnya ini sekalian sebagai contoh bagaimana kalau misalnya pasien migrain sebenarnya itu. Saya itu dari sekitar kuliah sampai sekitar 2 tahun lalu itu kalau misalnya minum obat karena migrain itu bisa, mungkin paracetamol itu bisa sampai 40-50 sebulan. Dan untuk terapi non farmakologis itu tidak disangka-sangka salah satu trigger utama saya, ini sekalian mungkin sebagai contoh ya, itu adalah HP ini. Jadi saya itu posturnya nggak terlalu bagus. Waktu lihat HP kan saya cenderung nunduk, jadi bisa sebagai pelajaran juga bagi teman-teman, hati-hati dengan postur. Jadi waktu saya sering nunduk, otot saya bagian sini ketarik sampai muncul trigger point, dan itu setelah akhirnya direhabilitasi gitu kan, kemudian dia dibantu dengan obat-obatan baru bisa membaik. Itu salah satu contoh bahwa kalau misalnya kita mau terapi penyakit itu jangan, terutama untuk yang sama medikasi, jangan lupa untuk aku selalu melakukan assessment supaya pada saat kita bisa terapi pasien itu bisa signifikan gitu, bisa menyeluruh. Tidak hanya pokoknya kasih obat, sakitnya sembuh selesai. Enggak, kalau di saya waktu itu bisa benar-benar sampai 40-50 tablet gitu. Dan untuk yang pada kali ini saya akan menjelaskan tentang diclofenac. Jadi slide dari awal sampai akhir saya akan jelaskan diclofenac. Mungkin juga menjadi salah satu contoh kalau misalnya teman-teman mau belajar satu obat, baiknya memang menyeluruh, benar-benar tahu dari awal farmakologinya gimana, farmakokinetinya gimana, terapinya seperti apa, supaya pada saat nanti digunakan di rumah sakit atau klinik, atau mungkin pada saat melakukan rekomendasi pada klinisi itu bisa lebih kena. Saya mulai ya. Tujuannya setelah mengikuti pemaparan materi ini, diharapkan teman-teman bisa memahami profil diclofenac, baik dari sisi farmakologi, farmakokinetik, perbedaan dengan NSAID lain, karena setiap NSAID itu berbeda karakternya. Dan diharapkan setelah ini teman-teman dapat gambaran menyeluruh, bisa memberi edukasi pasien dengan baik, bisa memberikan rekomendasi kepada klinisi dengan lebih komprehensif. Saya mulai, ini outline-nya, dan sekilas NSAID, diulang, saya pembicara ketiga mengulang, tentu teman-teman tahu bahwa NSAID adalah inhibitor COX, atau inhibitor siklooksiggenase, yang menghambat produksi dari prostaglandin. Ada COX-1, COX-2, bahkan ada COX-3, tapi saya hanya highlight COX-1 sama COX-2-nya ini. Dengan yang COX-2 ini yang nyebabin inflamasi, COX-1 yang bagian pelindung gitu, gastrointestinal, memicu gergasi patelet gitu, dan untuk bagian arterial afferent di renal function itu dipengaruhi oleh prostaglandin gitu. Nah, seperti yang teman-teman tahu dan Dr. Sandra bilang tadi bahwa COX-1 dan COX-2 waktu diinhibisi itu punya keuntungan dan kerugian. Karena COX-2 itu untuk inflamasi, waktu diinhibisi tentu inflamasinya akan berkurang. Cuma kalau misalkan COX-2-nya dihambat benar-benar, maka akan timbul resiko myocardial infection, karena semuanya masuk ke COX-1, padahal teman-teman lihat tadi salah satu COX-1 yang nyebabin thrombotic event gitu. Kalau COX-1 dihambat, ini karena semuanya muncul fungsi protektif semua, tentu ada GI bleeding, tentu ada masalah di gastrointestinal begitu. Nah, saya mulai masuk ke diclofenac-nya. Ini secara umum diclofenac merupakan salah satu, bahkan mungkin memang sampai detik ini yang paling tinggi konsumsinya di dunia. Ini saya ambil penelitian di 2011 gitu kan. Di dunia termasuk Indonesia, diclofenac salah satu yang paling tinggi penggunaannya. Indonesia itu yang warna biru tua. Itu salah satu yang paling tinggi penggunaannya. Kedua ibuprofen, ketiga naproxen. Cuma naproxen ini tidak ada di Indonesia.
Diclofenac disintesis pertama kali